Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bertemu lagi di channel Belajar Bahasa bersama Ibu Raisya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teks ceramah, yakni mengkonstruksi teks ceramah. Sudah siap? Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa sih itu teks ceramah, lalu apa saja sih struktur teks ceramah tersebut, dan kaidah kebahasan teks ceramah itu seperti apa saja. Nah, hari ini seperti biasa, setelah kita memahami apa itu ceramah dan struktur serta kaidah kebahasannya, kita akan mulai menulis teks ceramah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengkonstruksikan ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dengan menggunakan struktur yang tepat. Untuk bisa berceramah dengan baik, kita tentu perlu menyiapkan teks tertulisnya terlebih dahulu. Kita perlu menyiapkan bahan-bahannya agar penyampaiannya bisa lebih lancar dan menarik. Nah, ada beberapa langkah-langkah bagaimana penyusunan teks ceramah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengenali konteks. Kenali konteks dapat dilakukan dengan mengenali audiens serta kondisi penyampaian ceramah. Jika audiens kita adalah para pelajar, isu ataupun topik yang harus disampaikan berbeda dengan audiensnya jika audiens kita adalah orang tua. Nah, demikian pula halnya dengan situasinya. Gaya ceramah dalam situasi resmi akan berbeda dengan gaya ceramah dengan suasana santai. Cara yang kedua adalah menentukan topik. Nah, penentuan topik atau isu ceramah tersebut sebaiknya mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan pendengar. Nah, jadi ketika kita berceramah di depan siswa, jadi kita akan menggunakan pengetahuan yang sesuai dengan batas yang dimiliki oleh siswa. Misalnya, ketika kita berceramah pada siswa SD, tentunya kita tidak bisa memberikan bahan-bahan yang harusnya kita berikan pada siswa SMA. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menarik minat. Nah, kita harus membuat pendengar kita berminat mendengarkan ceramah yang kita sampaikan. Tentunya dengan membuat ceramah yang kita sampaikan itu lebih menarik, tidak monoton. Nah, selanjutnya, ruang lingkup jelas dan spesifik. Kita harus memberikan ceramah yang jelas dan spesifik tentunya ya. Dan yang keempat, sesuai dengan waktu dan situasi. Ya, jadi kita harus memberikan ceramah tersebut yang aktual dan sesuai dengan situasi yang terjadi saat itu gitu. Jadi kita tidak mungkin berceramah apa yang terjadi tahun-tahun yang lalu baru kita sampaikan sekarang. Tentunya tidak akan menarik bagi pendengar. Nah, contohnya topik-topik yang bisa kita pilih untuk teks ceramah adalah bisa berupa pengalaman pribadi, lalu bisa berupa hobi dan keterampilan, dan bisa berupa pengalaman pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, masalah keagamaan, problem pribadi, biografi tokoh terkenal, dan minat khalayak. Nah, setelah kita menentukan topik, marilah kita rumuskan tujuan ceramah. Tujuan ceramah ini ada dua. Yang pertama ada tujuan umum, dan selanjutnya adalah tujuan khusus. Nah, tujuan umum ini menjadi tiga. Yang pertama, informatif. Nah, informatif ini adalah ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya, ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan, atau ceramah tentang posisi Indonesia di kancah internasional. Tentunya, ceramah tentang hal-hal ini memberikan informasi kepada pendengar. Nah, selanjutnya adalah persuasif. Ceramah persuasif ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Nah, misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat, lalu ceramah tentang menjaga kesehatan lingkungan.
Nah, selanjutnya, ceramah rekreatif ditunjukkan agar pendengar merasa terhibur. Nah, oleh karena itu ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Yang kedua, ada yang namanya tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini apa? Tujuan khusus ini adalah rincian dari tujuan umum. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita memilih topik tentang keragaman budaya daerah, nah maka tujuan umum kita adalah informatif. Tentunya memberitahu apa sih keragaman budaya daerah tersebut. Nah, lalu tujuan khususnya kita akan merumuskan seperti ini. Pendengar mengetahui bahwa, nah pastinya ini dulu ya, karena dia informatif, memberitahu, jadi tujuan khususnya pendengar akan mengetahui bahwa yang pertama setiap daerah memiliki budaya yang khas. Nah, berarti nanti kita akan berbicara tentang apa-apa saja sih budaya yang dimiliki oleh daerah-daerah ini. Nah, lalu yang kedua, dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Nah, jadi nanti selain kita berbicara mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia, apa sih khasnya gitu. Lalu kita akan berbicara pula mengenai nilai-nilai apa saja yang bisa dipetik dari budaya tersebut. Nah, jadi bisa dipahami kalau tujuan umum tadi hanya informatif, pada saat tujuan khusus kita lebih merincinya tentang informatif tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menyusun kerangka ceramah. Nah, ini nanti yang akan kita susun. Nah, kerangka ceramah ini merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan kita ceramahkan. Nah, agar nanti ketika kita ceramah tidak kehilangan ide mengenai apa yang akan kita ceramahkan tentunya. Nah, kerangka ceramah ini juga bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan, sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, dan menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Karena menyangkut kembali, karena ceramah ini adalah informasi fakta dan aktual. Tentunya kita membutuhkan sumber-sumber sebelum kita menyampaikannya. Nah, kerangka ceramah yang baik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Nah, ketiga bagian pokok ini disebut dengan struktur ceramah yang sudah kita pelajari tentunya ya sebelumnya. Yang kedua, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Nah, ini tadi kita memberikan atau menyampaikan maksud ceramah ini dengan jelas tentunya dan tidak bertele-tele. Bagaimana pesan kita bisa langsung dimaknai atau diterima dengan jelas oleh pendengar. Yang ketiga, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Jadi, sama dengan satu paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok. Selanjutnya, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis agar tentunya dapat dipahami oleh pendengar. Setelah itu, kita harus mengumpulkan dan memilih bahan. Nah, pengumpulan bahan dapat dilakukan dari koran atau buku yang menjanjikan masalah yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan dalam ceramah. Nah, selain itu, jika sekarang ingin mudahnya, kita bisa melihat dari internet. Nah, selain itu teknik-teknik ceramah, gaya ceramah, dan contoh naskah ceramah diperlukan pula sebagai pemodelan saat berceramah nanti. Nah, agar kita mengetahui bagaimana sih teknik-teknik ceramah, lalu gaya ceramah dan contohnya seperti apa agar ketika ceramah kita tidak kaku, tidak monoton, dan bisa membuat ceramah kita menjadi lebih menarik. Selanjutnya, istilah-istilah populer, cerita, atau humor-humor yang relevan dengan isu yang disampaikan dalam ceramah diperlukan untuk membuat isi ceramah lebih menarik dan tidak membosankan tentunya. Nah, nanti kita perlu diperhatikan juga materi yang proporsional saat memilih bahan ceramah. Nah, materi yang terlalu banyak tidak akan menghasilkan ceramah yang baik, sehingga diperlukan pemilihan materi. Adapun dalam pemilihan materi, perlu memperhatikan materi yang terbaik dan memisahkan materi yang pokok dengan materi penunjang.
Langkah selanjutnya adalah mengembangkan ceramah. Nah, tentunya setelah kita membuat kerangka ceramah, kita akan mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks ceramah yang utuh. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mengembangkan sebuah teks ceramah. Nah, hal-hal penting tersebut adalah yang pertama, kata-kata yang kita pilih haruslah jelas. Nah, yakni menggunakan istilah yang sesuai maknanya, menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga tidak bertele-tele, dan menghindari istilah atau kata-kata yang dinilai terlalu teknis. Nah, mungkin kita sesuaikan dengan pendengar kita. Jika pendengar kita merupakan orang awam atau orang-orang biasa, kita tidak dianjurkan untuk menggunakan kata-kata teknis yang terlalu menjurus pada bidang tertentu, sehingga akan sulit dipahami oleh audiens kita tentunya. Nah, selanjutnya, kata-kata yang dipilih harus tepat, menghindari kata-kata klise atau kata-kata yang terlalu sering digunakan. Nah, mengulang-ulang kata-kata tentu menjadi hal yang tidak menarik. Berhati-hati dalam menggunakan bahasa gaul, lalu berhati-hati dalam menggunakan bahasa serapan, yaitu bahasa yang diambil dari bahasa asing maupun bahasa daerah, menghindari vulgarisme dan kata-kata yang tidak sopan, tidak menggunakan eufemisme yang berlebihan. Nah, jadi pemilihan kata-kata harus tepat. Selanjutnya, kata-kata yang dipilih tentu juga harus menarik. Nah, memilih kata-kata yang langsung menyentuh khalayak, menggunakan kata yang bernuansa, dan menggunakan bahasa figuratif atau bahasa yang bermajas. Biasanya kita bisa menambahkan dengan quote-quote yang tentunya akan lebih menyentuh perasaan pendengar kita ketika kita menyampaikannya. Nah, lalu juga kita perlu pemahaman dan penghayatan kembali mengenai teks ceramah yang telah kita buat, yaitu dengan mengkaji bahan secara kritis. Lalu kita perlu meninjau kelayakan bahan dengan khalayak, lalu apakah cocok kira-kira jika tema ini kita hidangkan untuk khalayak kita yang profesinya sebagai berikut. Misalnya, kita harus melihat lagi kelayakannya, lalu meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Nah, selanjutnya kita akan menyusun sistematika bahan ceramah dan menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Tentu kita harus menguasainya ya, agar kita dapat menyampaikan pesan yang ada dalam teks ceramah tersebut. Nah, nantinya setelah teks ceramah selesai, kita akan mengadakan penyuntingan atau menyunting teks ceramah tersebut. Nah, hal-hal yang perlu kita sunting ada beberapa hal, yaitu pertama, penyiapan teks ceramah yang akan disunting. Jadi kita siapkan dulu teksnya sebelum kita sunting ya. Selanjutnya, penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan, misalnya seperti PUEB yang wajib ada. Lalu tata bahasa mungkin kita akan butuhkan juga. Selanjutnya, mencermati bahan suntingan yang dicermat. Kita cermati dulu ya bahan suntingannya. Maksudnya adalah kita baca kembali bahan yang akan kita sunting. Lalu kita akan memperbaiki kesalahannya secara valid. Nah, kesalahannya apa saja? Bisa jadi pada kesalahan pemilihan kata, lalu kesalahan yang paling banyak terjadi adalah kesalahan dalam penulisan yang ada pada PUEB. Nah, gunanya penyuntingan ini agar teks ceramah kita menjadi teks yang sempurna dan dapat dipahami oleh khalayak. Nah, bagaimana? Sudah dipahami bukan bagaimana caranya dan langkah-langkahnya untuk membuat teks ceramah, mulai dari menentukan topik, lalu merumuskan tujuan, hingga membuat kerangka pada akhirnya sampai dengan proses penyuntingan. Nah, sekarang kita akan cobakan bagaimana membuat kerangka teks ceramah terlebih dahulu. Nah, Ananda silakan buat kerangka teks ceramah sesuai dengan format berikut. Nah, pertama tentukan topiknya terlebih dahulu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, lalu tujuan umum, tujuan khususnya, lalu Ananda nanti bisa membuat kerangkanya berdasarkan struktur di dalam tabel seperti berikut. Nah, strukturnya ada pembuka, isi, lalu penutup.
Nah, nanti di sini Ananda isi paragraf atau masalah atau gagasan utama. Nah, jadi ini penting untuk ditulis agar nanti bisa dengan mudah mengembangkannya. Yang pertama misalnya paragraf pembuka, pastinya di paragraf pertama. Lalu di sini kita tuliskan masalahnya apa atau apa sih intinya gagasan utama yang akan kita tuliskan nanti pada paragraf pertama ini. Nah, tentunya kita akan memaparkan isu terlebih dahulu pada gagasan pertama ini ya. Nah, lalu di sini kita buat faktanya. Faktanya yaitu gagasan pendukung lah kira-kira yang akan kita tuliskan di sini. Nah, oke, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, struktur kedua yaitu isi. Perlu kita tuliskan juga. Di sini paragraf berapa, lalu kita tuliskan masalah yang akan kita sajikan di sini itu apa atau gagasan utamanya, dan di sini fakta pendukung. Jadi di sini kita jelaskan masalah, fakta seperti itu ya. Nah, yang terakhir bisa penutup, mungkin bisa ini paragraf 5, 6 bebas ya, disesuaikan saja. Lalu kita berikan juga misalnya faktanya. Tapi kalau tidak ada, tidak usah ya. Jadi yang untuk fakta pada paragraf pembuka dan penutup ini opsional. Yang harus ada itu pada struktur isi. Oke, sudah jelas bukan? Silakan Ananda buat di seperti format berikut. Nah, terima kasih bagi Ananda yang sudah menonton hingga akhir. Ibu harap Ananda bisa memahami apa yang Ibu jelaskan dalam video berikut. Nah, selanjutnya, silakan Anda buat kerangka teks ceramah sesuai format yang sudah Ibu berikan. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusikan sama-sama. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan Ibu berharap Ananda bisa memahaminya. Baik, Ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.